Ibu, saudara-saudari sekalian yang terkasih dalam Kristus Tuhan. Kehidupan adalah anugerah istimewa dari Tuhan untuk bisa mengenal kasih dan kebaikan. Dalam perjalanan hidup, sesungguhnya Tuhan selalu menyertai langkah hidup perjuangan kita. Sungguh Tuhan begitu baik mengatur dan memimpin hidup kita. Tuhan pun telah memberikan tanggung jawab dan kepercayaan kepada kita karena Ia tahu kita mampu di dalam sabdanya. Tuhan menghendaki agar terus berkarya di dalam tuntunannya di mana saja kita berada. Karena itu, kita bergembira dan bersyukur kepadanya atas tuntunannya dalam perayaan Ekaristi Kudus yang bertema Dux in Autu, bertolaklah ke tempat yang dalam. Sekiranya kita dapat hidup dalam kasih Tuhan yang semakin nyata dalam tugas panggilan kita semua. Mari kita berdiri, mengangkat hati dan memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu Tuhan. Intensi kita pada pagi hari ini, selain intensi tunggal dan khusus untuk penghapusan dan perpisahan daripada Joseph de Rosario disingkat menjadi kita lemah. Kita bersyukuri segala kebersamaan kita kurang lebih setahun bersama beliau, dan hari ini kita menyuruh dia untuk bertolak ke tempat yang jauh. Dan yang kedua, bersama Pater Kobus kita juga mensyukuri usia imamatnya yang ke-41 tahun, sebuah usia yang tidak singkat, butuh sebuah perjuangan. Dan hari ini juga Pater Kobus kita menyuruhnya untuk bertolak ke tempat yang dalam. Juga kita berdoa bagi mereka semua yang sakit, baik yang ada di rumah sakit maupun yang ada di rumah masing-masing. Semoga kasih dan rahmat Tuhan menguatkan mereka, dan juga untuk mereka yang telah dipanggil Tuhan, terutama putra putri Anon Yansen yang akan kematian mereka kita kenalkan pada hari ini. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus besertamu. Pater Rektor, Pater Ketua Yayasan, Kepala Sekolah SMA Katolik Sankt Yosef Radenets, rekan-rekan imam, Bapak Ibu guru dan pegawai, siswa-siswi yang dikasih Tuhan, dan yang berbahagia Frater Joseph de Rosario. Duk in
altu, bertolaklah ke tempat yang dalam. Pertanyaan yang seringkali muncul, untuk apa harus ke kedalaman? Mengapa tidak di pinggir-pinggir saja? Sebagai karakter seorang nelayan, konon dikatakan bahwa untuk mendapat ikan yang banyak itu perahunya harus berlayar ke kedalaman sekian, menebarkan celah, lalu bisa menangkap ikan yang banyak. Konteks dalam perpakangan itulah yang kemudian Yesus menyuruh para muridnya untuk bertolak ke tempat yang dalam agar bisa mendapatkan ikan sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Hari ini kita bersama-sama ingin merenungkan tentang perjalanan panggilan Frater Yosef de Rosari ketika bersama kita selama setahun menjala di tempat ini. Mungkin pertanyaan pokok kita adalah, apakah kita berpisah dengan dia dulu supaya dia pergi untuk bertolak kepada dalam, atau kita utus dia dulu bertolak kepada dalam lalu kita berpisah? Karena itu kita lagi perpisahan dan pengutusan. Saya mencoba untuk mengajak kita semua juga merenungkan pesta perayaan hari ini tentang Maria tak bernoda. Yesus dalam pada hari ini berpisah dengan ibunya, dengan orang tuanya. Dia tertinggal bersama dengan kerumunan orang yang mendengar pengajarannya, tetapi kedua orang tuanya harus pergi kembali lagi mencari dia. Rekan-rekan imam, Bapak Ibu, saudara-saudara, kasih dan cinta Allah itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kekeluargaan, konfrater, rekan, sahabat, rekan kerja dalam refleksi biblis juga tidak dibatasi oleh kedekatan emosional sebagaimana Yesus dengan kedua orang tuanya. Dalam refleksi selanjutnya, terkadang mereka semua itu justru menjadi penghalang untuk kita melaksanakan secara bebas merdeka karya mewartakan sabda Tuhan. Dan hari ini kalau kita sepakat untuk bersama-sama menyerukan kepada Frater Kedi, "Dum in altum," bertolaklah ke tempat yang dalam. Kita juga harus lepas bebas untuk membiarkan dia pergi menebarkan jalan di tempat lain, tidak hanya di SMA Katolik San Joseph French. Di sana kekuatan kasih dan cinta Allah menyertai dia. Di sana kesetiaannya akan dituntut dan ditantang. Apakah dia masih melekat dengan Bapak Ibu guru, murid yang ada di sini, sehingga penjalaannya menjadi tidak maksimal, atau karena kita sudah melepaskan dia, maka dia pun akan menjadi lebih banyak lagi. Supaya doa dan umat kita ini diterima oleh Tuhan, mari kita bersama-sama menyesali dosa dan salah kita dengan doa, "Saya mengaku dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian, saya berdosa
Mengajari kita, mengampuni dosa kita, dan mengangkat kita ke hidup yang kekal. My
kasih. Kami bersyukur kepadamu atas karya cinta kasih-Mu yang Kau nyatakan dalam diri kami, secara khusus dalam diri hamba-Mu saudara kami, Frater Yosef Paulus de Rosali, SPD, yang telah mengabdikan diri dalam lembaga pernikahan kami ini. Kami mohon bukalah hati kami agar siap sedia menerima kehadiran yang selalu membawa berkat bagi kami. Kami juga mensyukuri berkat imamat yang telah Kau berikan kepada senior kami, saudara kami Pakaian Kusuke, yang hari ini Kau perkenankan merayakan hari ulang tahun imamatnya yang ke-41. Kami sudah tidak percaya bahwa apa yang ia alami hari ini, sukacita kegembiraan yang ia alami, tidak terlepas dari bukti kasih dan cinta-Mu yang selalu dan senantiasa menyertai dia. Semoga Kau senantiasa menuntun dia dalam perjalanan hidup selanjutnya, melimpahkan kepada dia kesehatan jiwa dan raga yang baik, dan juga kepada setiap orang yang dengan caranya masing-masing peduli dan juga memperhatikan kehidupan dari konfrata kami ini. Kami berdoa bagi mereka semua yang di dalam keadaan sakit, agar Kau senantiasa menguatkan mereka dengan menjamah bagian-bagian tubuh mereka yang sakit, dan juga seluruh lembaga pendidikan yang kami cintai ini, SMPK Santo Yosef Rerenets dan juga SMA Katolik Santo Yosef Rerenets, semoga dapat berjalan dan menjalankan tugas pembelajaran dengan baik di semester dan tahun pelajaran yang baru nanti. Demi Yesus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bertahta bersama dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari surat Paulus kepada jemaat di Filipi. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua. Aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena kesatuanmu dalam berita ini, dalam berita Injil, mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku. Oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneduhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam sepengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Demikianlah sabda Tuhan.
mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengunjungi dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jala untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersyukur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab dia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikuti Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. In album. Bertolaklah ke tempat yang dalam. Para imam yang saya kasihi, suster, Dr. Dedi, adik-adik, bapak ibu guru, dan siswa-siswi Smart Friend yang saya kasih. Smart Friend itu dari SMA Finance. Duk in aku, seperti dalam kata pembuka Pak Frans Mansen, tidak di Google. Kata duk in aku dalam konteks hari ini, lalu kita harus bertanya, untuk siapa pernyataan ini dialamatkan? Untuk Frater Dedi, untuk kita semua, untuk para imam, suster, frater, atau untuk siapa? Pertama-tama saya mengalamatkan ini untuk diri saya sendiri sebagai imam SPD Misionaris. Duk in altum itu ada banyak bisa kita baca dari kata ini. Yang pertama itu bisa saja perintah atau perintah. Bertolaklah ke tempat yang dalam. Bisa juga berarti permintaan
permintaan itu nuansanya agak sedikit berbeda. Kalau perintah itu dengan kekuasaan, tapi permintaan itu lahir dari hati. Dan dia mau ikut atau tidak, dia memahami. Tapi perintah bisa saja menggunakan aturan-aturan dan undang-undang supaya orang kerja. Bisa juga nuansa coba. Dia bisa tidak sesuatu. Coba untuk sedikit tidak. Dan tidak tahu dalam cerita Injil ini apa yang Petrus tanggap terhadap permintaan Yesus. Ini kata-kata Yesus. Bertolaklah ke tempat yang dalam. Dan bisa saja hari ini mengalamatkan perkataan Yesus itu kepada diri kita sendiri. Bertolaklah ke tempat yang dalam. Frater Dedi, bertolaklah ke tempat yang dalam. Mungkin hari yang kau hanya berjalan di pinggir saja, atau hanya di pasir, hanya menonton dari itu. Yesus bilang kau bertolak lebih jauh kan, supaya kau bisa menangkap banyak ikan. Bapak Ibu saudara-saudari, frater yang terkasih, kalau kita melihat bacaan Injil hari ini, Lukas bab 5, itu sebenarnya mempunyai latar belakang bab sebelumnya di bab 4. Dalam bab 4 itu bacaan-bacaan itu kita melihat dari bab 1 asal itu bab 4 ayat 1 itu bercerita tentang percobaan pada guru selama 40 hari. Yesus bertemu dengan iblis. Dia berperang bertemu dengan iblis. Lalu kemudian setelah dia pada guru dan dia turun ke Galilea. Galilea itu konteks bacaan hari ini itu dalam Galilea itu di sekitar itu ada satu daerah subur dan dikelilingi oleh beberapa kota yang mengitarinya. Dan setelah Yesus di Galilea untuk mewartakan kabar tentang pengalaman perjumpaan dia dengan setan pada guru, ternyata dia ditolak di Nazaret, di kota sendiri. Dia ditolak. Dia katakan dia seorang nabi dan harga yang terbatas. Lalu Yesus tidak hilang akal dan dia cerita. Kemudian Yesus pergi doa dan mendengarkan firman di rumah ibadah yang pertama. Dia setelah ditolak, dia mengalami cobaan dan dia berdoa pergi menurut dia. Kemudian setelah berdoa dia berjalan lagi dan dia menyembuhkan mertua Simon Petrus yang dengan orang banyak mengalami demam. Dan akhirnya orang itu sembuh dan melayani mereka minum, makan. Kemudian Yesus tidak diam di situ dan dia mulai mengajar ke kota-kota, keliling ke kota-kota sekitar itu. Dan bacaan hari ini dia sampai ke satu tempat di Danau Genesaret dan dia berjumpa dengan 3 orang murid. Memang selama ini dia berjalan sendiri sudah tidak. Dia seorang diri mewartakan misi kerajaan Allah ini. Ternyata dia butuh orang, maka dia panggil Simon Petrus itu dengan 2 saudaranya. Kebetulan dia namanya Yakobus. Hari pada Yakobus untuk merayakan imamat itu satu. Itu bukan sebuah kebetulan, tapi Tuhan mau mengisahkan bahwa panggilan kita ini sungguh-sungguh dan Yesus selalu setia menemani setiap langkah. Dan Yohanes kemudian menjadi murid yang sangat asik. Apalagi yang Simon Petrus menjadi hebat pemimpin untuk gereja. Dia menjadi orang. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari, saya coba membaca bacaan Injil ini dalam konteks panggilan. Saya sendiri sebagai pastor SPD mungkin saja berdiri akan di jalan panggilan. Ini tergantung dari suara hati, tergantung dari telinga ini mendengar Yesus bilang bertolaklah ke tempat yang lain, atau masih mau berada di gereja di pinggir pantai. Baik, yang pertama, konsep panggilan Yesus itu sangat istimewa dari bacaan ini. Dia menggunakan sesuatu yang indah. Penjala ikan menjadi penjala manusia. Yesus memanggil dengan cara yang indah yang unik. Memanggil dan mengubah orientasi orang yang dipanggil. Profesi. Jadi dari
dari penjara ikan yang tiap hari menangkap ikan menjadi penjara manusia, sehingga mereka tidak menjadi asing dan mereka hanya diarahkan supaya tetap pada profesi penjara, tapi jadi profesi lebih luas, lebih dalam, lebih hebat, tidak hanya orientasi ikan, orientasi pada hati setiap manusia. Dan Yesus ini adalah aktor utama dalam kisah ini. Menjala Simon Petrus, Yakobus dan Yohanes, akhirnya mereka menjadi orang-orang hebat yang kita dengar dalam sejarah peradaban ini. Simon Petrus memegang kunci surga, tahtanya diwariskan sampai hari ini Paus Franciscus. Ya, mungkin suatu saat dari Paus Franciscus. Ya, dia menjadi paus di SMP Santos. Ya, itu Yesus memanggil Simon menjadi orang hebat. Dia menjadi itu dari kedalaman dirinya yang sangat original. Kemudian dia juga menyentuh hati kedua murid yang lain, teman dari Simon itu, Yohanes dan Yakobus. Yohanes itu menjadi pribadi yang setia menemani Yesus sampai di bawah kasar. Dia tidak pernah berhenti, teman-teman. Banyak orang lain kemana-mana karena peristiwa itu, tapi Yohanes setia bersama Maria. Kali ini kita rayakan yang tak bermodal itu tetap setia mendampingi Tuhan dalam perjalanan pagi. Dan Yakobus, bapak kita yang hari ini merayakan ulang tahun Muhammad, dia mengajarkan satu hal yang luar biasa dalam hidupnya, bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Kita tidak hanya mendengar, tidak hanya mendengar Yesus meminta kita bertolak, tapi kita berenang dan terjun menangkap ikan-ikan itu supaya kita berhasil dalam karya ini. Kita dipanggil untuk bekerja secara profesional dalam seluruh korpus panggilan kita. Profesional sebagai kepala sekolah, sebagai guru, sebagai siswa, sebagai pimpinan rumah, rektor, yayasan, semua kita dipanggil. Itu kehendak Tuhan mengajak kita. Yang kedua, saudara-saudari, mendengarkan suara Tuhan. Sederhana memang, tapi spiritualitas mendengar itu menjadi identitas komunitas. Tanpa telinga yang baik, itu kita tidak akan mendapat pengetahuan yang benar. Saya selalu ingatkan kepada anak-anak saya di sekolah, mendengar dengan baik supaya apa yang dikatakan guru engkau dapat paham, terutama sesuatu yang benar dan yang baik. Simon Petrus dan kawan-kawan itu sudah semalam sujud, dan mereka orang pantai. Yesus itu dalam tanda petik orang gunung, dia tinggal di Nazaret, sekitar 30 kilo dari saya dari Google. Perjalanan 30 kilo dan perjalanan kaki dulu, zaman belum ada kereta dan motor. Yesus juga nggak pergi ke sana, dan dia tinggal di gunung. Pakai Francis dan Kolose. Kalau ikan itu, tanya saya seorang pakai, kalau gunung kok tidak laku, ikan yang baik memang benar. Itu pengalaman basic lingkungan sangat membentuk orang untuk mengenal sesuatu dengan tepat. Dan Yesus, orang guru, mengajar Simon Petrus. Simon Petrus bisa katakan begini, engkau dari gunung mau ajar saya orang pantai yang tiap hari bergaul. Tapi apa yang dikatakan? Apa yang dikatakan oleh Simon Petrus? Dia mendengarkan, kemudian dia melakukannya. Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalan untuk menangkap ikan. Guru, telah sepanjang malam kami kerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Satu tanggapan kerendahan hati sebagai orang pantai, tapi bukan karena dia rendah hati, tapi pribadi Yesus punya kuasa untuk mengajarkan dan meminta pemerintah atau mencoba ini. Yesus memberi dia jalan, kemudian Simon Petrus menyambutnya, dan mereka mendapat mujizat yang luar biasa. Itu mereka menangkap begitu banyak ikan, perahu mereka hampir tenggelam,
paslon dan orang supaya membantu mereka supaya mereka tidak tenggelam. Itu berawal dari spiritualitas mendengar dengan hati. Dia percaya bahwa perkataan Yesus tepat dan benar, sehingga seluruh pekerjaan dia berhasil. Konteks mendengar tidak hanya duduk di kapel, tidak hanya membaca kitab suci, khotbah-khotbah yang indah, atau renungan-renungan di YouTube dan lain-lain, tapi mendengar orang-orang yang tidak ditunjukkan, orang-orang yang menurut secara aturan mereka orang-orang bawah, orang-orang yang tidak dihargai. Itu juga bagian dari spiritualitas mendengar kemuridan kita. Seorang pimpinan mendengar bawahannya supaya dia tidak salah mengambil keputusan. Guru-guru mendengar murid-muridnya supaya mengajar yang benar di sekolah. Kepala sekolah mendengar murid dan guru-guru supaya saya mengambil kebijakan itu dengan tepat untuk kepentingan kita bersama. Frater Dedi yang terkasih, hari ini Tuhan mengajar kepadamu untuk bertolak ke tempat yang dalam. Panggilan Tuhan unik dan sangat personal. Sapaan panggilan Tuhan itu membuat kita sanggup untuk melakukan pekerjaan jika kita mendengarkan dengan tepat. Seperti Simon Petrus mendengarkan permintaan Tuhan, jadi akhirnya berhasil menangkap sejumlah ikan dan dia kemudian menjadi penjala manusia. Dan hari ini kita semua merayakan perpisahan, perulusan para tadi bertepatan dengan pesta Santa Perawan Maria hak kita bertobat. Semoga keteladanan Maria yang setia, yang hanya mendapatkan Yesus, menjadi kekuatan bagi kita semua. Bagi Frater Dedi untuk tetap setia menjala manusia dalam panggilan ini. Amin. Setelah kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, kita membangun iman dan kepercayaan kita bersama-sama. Kita kuatkan hati percaya saudara-saudara yang terkasih. Tuhan telah mengutus Roh Kudus-Nya untuk menerangi para pelayan. Sabdanya sehingga mereka menjalankan pelayanannya dengan penuh kegembiraan. Dengan kebenaran yang dianugerahkan kepada kita, kita diajak hidup benar di hadapan Allah dan sesama. Maka mari kita menyampaikan doa-doa permohonan kita kepada Allah Bapa di surga. Bagi Bapak Paus, para uskup, para imam, dan semua rohaniwan mati, semoga Allah Bapa menunjukkan panggilan hidup dan kesetiaan mereka agar bijaksana dalam mengantar umat Allah menuju kehidupan yang penuh sukacita. Marilah kita mohon. Bagi kelancaran proses pembangunan gedung SMA Katolik Santo Joseph Menajenet, semoga Allah berkenan mengulurkan tangan kasih-Nya kepada mereka yang dipercayakan untuk melancarkan proses pembangunan gedung sekolah kami agar segera diselesaikan dan dapat digunakan sebagaimana mestinya. Marilah kita mohon. Bagi para guru, sahabat, saudara kami
berkat surgawi dan duniawi dari Allah yang penuh kasih. Marilah kita mohon. Bagi imam kami, konfeder kami, Pater Yakobus Hutke SPD, yang hari ini merayakan hari ulang tahun imamatnya yang ke-41, agar Engkau ya Allah Sang Super Kasih senantiasa menuntun dia, mendampingi dia dalam perjalanan hidup selanjutnya. Berikanlah dia kesehatan jiwa dan raga yang baik, dan juga berkat untuk semua kegiatan dan pekerjaan yang dia lakukan. Tak lupa pula kami berdoa untuk semua sahabat kenalan, anggota keluarganya dimanapun mereka berada, agar Engkau juga senantiasa menyertai mereka dengan berkat dan rahmat-Mu yang telah mendukung saudara kami ini hingga ia berada pada usia imamatnya yang ke-41 ini. Dan semoga siapapun yang ia layani senantiasa juga mendapat berkat dan rahmat dari-Mu sendiri. Marilah kita mohon. Demikianlah ya Bapa, doa-doa ini kami sampaikan kepada-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara terkasih, kini kita memasuki liturgi Ekaristi. Dalam rupa roti dan anggur, kita mempersembahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Kita adalah saksi akan kebenaran iman ini. Karena itu, marilah kita bersatu hati menghantar persembahan kita menuju ke altar Tuhan dengan menyanyikan lagu persembahan. Berdoa saudara-saudari supaya persembahan dan persembahan berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima Allah Bapa di surga, kami datang membawa niat hati dan diri kami kepadamu
agar disatukan dengan persembahan roti dan anggur sebagai lambang usaha kami bersama Tuhan Yesus Kristus Putra-Mu. Semoga Engkau berkenan pula memperkaya kami dengan anugerah-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan serta-Mu. Di dalam nama Roh Kudus telah mengandung putra tunggal dan tetap dalam kemuliaan keperawanannya telah melahirkan bagi dunia terang abadi Yesus Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaran Dia, para malaikat memuji keagungan-Mu, para penguasa menyembah, para pembesar mengagumi, surga dan bala tentara surgawi serta serafim yang berbahagia bersama-sama bersorak-sorai memuji-Mu. Kami mohon perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dan sambil bersujud kami bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskan persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia mengucapkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia menjemput kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku."
sambil menantikan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semua kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paulus kami Fransiskus dan uskup kami Edmund Goga serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dan berharapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam terang iman. Secara istimewa hari ini kami kenangkan berdoa untuk saudara kami Pater Yakobus yang merayakan hari ulang tahun imamatnya yang ke-41. Tuntunlah dia, semoga dia menikmati panggilan ini sebagai anugerah indah dari. Kami juga secara khusus berdoa untuk saudara Frater Teddy, semoga kemenangannya dalam perjalanan panggilnya untuk kelanjutan studinya, memberkati seluruh orang-orang yang berjumpa dengannya di hari kemudian, serta orang-orang keluarga yang mencintai dia dengan cara mereka. Kami juga berdoa untuk lembaga SMA Santo Yosef Friedenemens dan juga SMP Santo Yosef Friedenemens. Semoga Engkau menuntun kami semua yang bekerja di sini sehingga kami boleh berjalan bertugas sesuai dengan kehendak. Berkatilah segala kerinduan dan keinginan kami dengan kasih Yesus. Juga kami mendoakan Laku Kiamat Yansen yang hari kematian mereka kami kenangkan pada hari ini, Pater Bernard Blanken, Bruder Bertanius Wilhelm Spitz, Pater Jerome Haskolaski, Pater Ginter Firlus, Pater Joseph Klein, Pater Marian Ipat, Suster Petronilda, Suster Carolina, Suster Titia, Suster Rosa, Suster Salvatora, Suster Dulce Mitra, Suster Antonieta. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanlah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Pelawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef lainnya, para rasul dan semua orang kudus, Santo Anodian Jansen dan Santo Yosef Friedenemens, sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semua kami pun Kau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Kau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan perantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Bersama-sama kita berdoa. Bapa kami yang dari surga, dimuliakan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam cobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. damai Tuhan bersama.
saudara-saudariku terkasih, inilah Tuhan kita Yesus Kristus, Anak Domba Allah, yang menyerukan kepada kita pada hari ini, bertolak ke tempat yang dalam. Berbahagia semua kesempatan ini dan dalam perjamuannya. Tuhan Kristus. Dengan cinta dan damai-Mu
Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur karena Putra-Mu telah berkenan menjadi santapan baik kami sebagai jaminan kekuatan dan keselamatan kami dalam kehidupan kekal demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Baik, saya hanya melanjutkan penyampaian kepala sekolah SMA. Terima kasih untuk kita semua, rekan-rekan imam, rektor, Pak Yayasan, Pak Levi, Pak John, dan juga kepala sekolah, Pak Fokus, para suster, dan data di belakang, tadi asisten. Bapak Ibu Guru SMK dan juga SMP yang hadir, siswa-siswi, kita semua, adik saya yang ganteng itu pemain musik. Yang lebih berbahagia, Frater Dedi, untuk semua partisipasi, suara yang bagus, suara emas meskipun saya tadi cenderung turun terus suara. Tapi kita sudah memuji dan berikan Tuhan untuk mengiringi perjalanan Frater Dedi supaya bisa bertolak ke tempat yang jauh. Dan Frater Dedi bisa ada. Emmausnya tidak berjalan. Semoga doa dukungan kita Frater Dedi senantiasa mengingatkan perjalanannya untuk melanjutkan dunia ini. Dan lalu suatu program yang harus dicari. Mari kita menyiapkan diri untuk menerima